Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah fi ayatil akhir, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang insyaallah senantiasa diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan kesempatan untuk selalu menunjukkan bahwa kita adalah hamba-hambanya, hamba-hamba Allah yang bertakwa. Alhamdulillah saya berada dan kita berada di Masjid At-Taqwa. Dua ayat yang saya bacakan tadi sudah lazim, sudah selalu dibacakan oleh para penceramah, oleh para khatib. Ya, izinkan meskipun agak sedikit mulang, tetapi saya ingin mengkaitkan ketakwaan kita, ketakwaan yang memang harus kita bangun sebagai orang yang mukmin. Ini harus punya dampak dalam kehidupan sehari-hari. Ayat pertama tadi itu menyerukan kepada orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu, orang mukmin. Yang diseru hanya orang mukmin. Kenapa? Karena orang itu sudah punya modal, yaitu iman. Tetapi iman saja ternyata tidak cukup. Jadi kita tidak cukup menjadi hamba-hamba Allah yang hanya beriman. Apalagi dalam pengertian yang sempit, meyakini dalam hati saja. Kalau dalam pelajaran di sekolah-sekolah, iman itu cukup 6 ya, rukun iman. Di samping ada rukun Islam. Jadi tidak cukup, ini sudah dikasihkan oleh Allah, tidak cukup hanya mengandalkan kepada iman saja. Karena itu maka orang beriman harus diserukan, harus ditegaskan ya, untuk bertakwa. Jadi nonsen bicara iman kalau tidak bertakwa. Kalau orang iman tidak bertakwa namanya iman-imanan, tidak sungguh-sungguh beriman. Ayat yang pertama itu yang disebutkan oleh Allah itu menegaskan seruan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Nah, ini penting. Selain puasa, di ayat-ayat lain ada soal sholat, zakat, haji dan sebagainya. Itu yang rukun Islam tadi itu. Jadi khusus untuk berpuasa itu hanya diwajibkan bagi orang-orang yang beriman supaya imannya takwa. Supaya orang beriman itu takwa. Takwa yang seperti apa? Seperti persis dalam ayat yang sering disebutkan di dalam yang sidang Jumat. Ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sungguh-sungguh bertakwa. Ini pakai haqqa tuqatih. Seharusnya Allah tidak perlu lagi menyebut haqqa tuqatih, tetapi penting menegaskan bertakwa itu takwa yang benar, yang sungguh-sangguh takwa, yaitu haqqa tuqatih. Jadi seruan bagi orang beriman untuk bertakwa itu takwanya yang sungguh-sungguh gitu.
Pertanyaannya adalah takwa yang sungguh-sungguh itu seperti apa? Nah, dalam konteks ibadah puasa yang seperti yang sudah kita selenggarakan beberapa hari ini, alhamdulillah kita adalah orang-orang beriman tetapi juga bertakwa. Itu dalam ayat tadi menegaskan bahwa puasa itu tujuannya adalah untuk bertakwa. Nah, ini sering mungkin banyak yang salah memahami. Tujuan berpuasa itu menambah ibadah. Selain puasa, ngaji, sholat sunnah, tadarusan 1 bulan penuh dan sebagainya, supaya puasanya sempurna. Padahal yang disebut ibadah itu khususnya ibadah mahdhah, sholat, zakat, haji dan sebagainya itu adalah cara, metode, makanya disebut syariah, jalan untuk bertakwa itu antara lain yaitu beribadah, berpuasa, sholat yang betul. Itu cara, bukan tujuan. Jadi ini perlu disadari bahwa tujuan kita berpuasa, tujuan kita untuk melakukan ibadah-ibadah selain puasa, sholat, haji dan sebagainya itu untuk bertakwa, bukan untuk apa-apa. Nah, niatnya ini penting. Nah, sekarang yang menjadi persoalan, yang menjadi pertanyaan kita adalah takwa yang sesungguh-sungguhnya itu, haqqa tuqah itu seperti apa? Apakah takwa itu bisa diukur? Bisa. Apakah orang yang bertakwa itu bisa dilihat secara sosial, secara kasat mata? Bisa. Tapi kalau iman tidak bisa. Kalau takwa bisa. Kita mengklaim sekarang ini kita adalah orang bertakwa karena ukurannya jelas, yaitu kita melaksanakan ibadah sholat Isya berjamaah dan kemudian sholat tarawih. Ini satu ukuran saja. Jadi ukuran bertakwa itu adalah sejauh apa kita kemudian melaksanakan syariah ubudiyah, ibadah mahdhah, itu ukurannya. Sholat jelas. Tapi apakah cukup berhenti dengan sholat, cukup berhenti dengan zakat? Tidak. Karena seluruh ibadah mahdhah itu nanti ada kaitannya dengan kehidupan dunia. Contohnya sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sholat, yang benar sholatnya adalah yang syarat-syaratnya, ya, rukun-rukunnya secara fikih terpenuhi. Tetapi dampak dari sholat itu harus terlihat dalam kehidupan masyarakat. Kalau orang sholat saja dan membiarkan kemungkaran, itu namanya sholat terhenti sebagai ibadah mahdhah saja, tidak berdampak. Dan Allah menegaskan bukan begitu cara berislam. Berislam, beragama, bertakwa itu harus ada ukuran secara sosial. Itulah sebabnya mengapa kita membangun masjid takwa. Itulah mengapa sebabnya kita membangun sekolah. Itulah sebabnya mengapa di rumah tangga kita, di rumah-rumah kita selalu ada upaya-upaya kita semua untuk mengaji dan sebagainya. Ini karena kita peduli kepada orang lain. Jadi takwa itu bukan urusan pribadi. Takwa itu bukan urusan personal. Bukan, kalau istilah akademik biasa disebutkan sebagai personal piety. Takwa itu bukan personal piety, bukan urusan diri sendiri, tapi urusan masyarakat, urusan organisasi, urusan rumah tangga, urusan negara. Jadi negara itu ngurusi orang yang bertakwa. Kalau ada orang tidak bertakwa, maka negara telah melakukan kesalahan. Itulah mengapa ketuhanan yang Maha Esa. Jadi orang beragama itu harus dilindungi oleh negara. Orang bertakwa itu harus diberi space. Orang bertakwa itu harus diberi kekuatan untuk membangun sensitivitas
terhadap lingkungan. Kalau ada lingkungan yang melakukan kerusakan, maka orang bertakwalah yang kemudian mengingatkan, beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang yang berpuasa, bersolat, kemudian takwa, maka takwanya itu harus berdampak. Antara lain dengan berusaha untuk menghentikan supaya di negeri kita ini di mana-mana tidak ada korupsi. Kalau ada musibah maka kita tergerak. Itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu bukan orang yang menyendiri di masjid. Orang bertakwa itu bukan mengandalkan kesolehan pribadi, tetapi juga kesolehan sosial. Alhamdulillah ajaran Islam kita itu begitu. Karena itu kita dalam kaitannya dengan ayat tadi, haqqa tuqati itu ukurannya adalah hubungan kita dengan Allah sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam kehidupan sosial kita harus peduli kepada dunia. Kita harus peduli untuk membangun, memakmurkan kehidupan. Jangan biarkan ada kezaliman yang sekarang ini kasat mata berada di depan kita. Wajib menghapuskan kemungkaran. Wajib kita sensitif kepada nasib kemanusiaan yang telah terlunta-lunta oleh apapun sebabnya. Terakhir saya ingin mengutip sebuah hadis tentang kemungkaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Marra minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa adhaful iman." Kata Rasulullah, wahai orang yang bertakwa, yang beriman, bertakwa, kalau engkau menyaksikan ada kemungkaran di depanmu, apalagi kemungkaran itu besar sekali. Saya sering menyebutkan kemungkaran itu bisa pribadi, tapi kemungkaran itu bisa dilakukan oleh negara. Kalau kemungkaran besar seperti yang dilakukan oleh negara manapun, maka wajib ada yang mengingatkan dengan kekuasaannya. Jadi negara-negara tertentu yang punya kepedulian kepada keimanan harus merubahnya dengan kekuatan, dengan kekuasaan, dengan yadun, yaitu tangan kekuasaan politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Tapi kalau nggak bisa juga, negara tidak bisa menghentikan kemungkaran karena tidak punya, seperti kita ini tidak punya kapasitas politik, kita tidak punya kekuatan ekonomi, kita tidak punya kekuatan militer, itu hanya negara. Kalau nggak bisa karena memang tidak punya kapasitas, maka dengan lisan, dengan menyampaikan secara lisan atau menulis untuk menghentikan kemungkaran. Tapi kalau nggak bisa juga, maka berdoa di masjid, di rumah. Ini pun meskipun ini adhaful iman. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah, terakhir mari kita perkuat ketakwaan kita, perkuat hubungan kita dengan Allah, perkuat hubungan kita dengan sesama manusia. Kita bangun kepedulian untuk saling tolong menolong, tidak hanya sensitif tapi juga bergerak untuk kemanusiaan, bergerak untuk berta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Insyaallah bulan Ramadan kita masih beberapa hari. Ini baru beberapa hari, mudah-mudahan kita bisa mengakhirinya dan juga takwaan kita bertambah dan kepedulian kita kepada kemanusiaan juga bertambah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.